Perkenalkan, kami dari SMA Negeri 2 Dolok Sanggul adalah calon guru penggerak angkatan 9 akan melakukan proses coaching. Saya Deliana Munte berperan sebagai observer. Saya Eva Empane berperan sebagai coach. Dan saya Mesrani Hutasoid sebagai coach. Selamat pagi Ibu Eva. Selamat pagi Bu. Saya mendengar Ibu akan melakukan proses coaching dengan Ibu Utasoid pada pagi hari ini ya. Iya Ibu. Saya akan melakukan pengamatan terhadap proses coaching yang akan Ibu lakukan. Apakah proses coaching nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian, dan apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan alur tirta, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan sudahkah mengandung prinsip coaching yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi, dan bagaimana coaching memberikan respon terhadap pertanyaan Ibu. Oke, sebelum memulai proses coaching, saya ingin bertanya kepada Ibu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada saat proses coaching nanti? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 3 Ibu. Yang pertama, kehadiran penuh atau presence, kemudian mendengarkan aktif, dan memberikan pertanyaan berbobot. Ya, bagus sekali. Dari ketiga kompetensi itu, yang mana Ibu mau fokus kembangkan? Yang saya kembangkan yaitu ada 2, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oh, begitu ya Bu ya. Kemudian, indikator yang bagaimana yang Ibu inginkan dalam proses coaching ini? Indikator yang saya inginkan yaitu coach saya dapat menemukan solusi dari masalah yang sedang dihadapinya. Ya, luar biasa. Saya rasa proses coachingnya sudah bisa kita mulai ya Bu. Saya akan mengamati prosesnya. Ya. Selamat pagi Ibu-ibu. Selamat Selamat pagi pagi, Ibu Bu. Tasoid. Jadi Bu, kita akan melakukan diskusi sesuai dengan yang Ibu mau, yang Ibu inginkan. Kira-kira ada apa Bu? Apa yang perlu kita diskusikan? Iya Bu, terima kasih Bu sudah mau memberikan waktu terhadap apa yang saya pikirkan pada saat ini. Pada 2 hari yang lalu kan Bu, ketika saya mengajar di kelas 12 MIA 1, ada rekan sejawat saya melihat pembelajaran yang telah kami lakukan, dan akhirnya Bapak ini memberikan respon yang kurang baik terhadap pembelajaran yang kami lakukan itu Bu. Oh, seperti itu ya Bu. Jadi ada seorang Bapak di sekolah Ibu yang memberikan respon kurang baik. Respon kurang baik yang seperti apa itu Ibu? Iya Bu, pada saat kami melakukan pembelajaran yang saya lakukan itu memang pembelajaran yang berdiferensiasi. Dan ketika Bapak ini melihat ke dalam ruangan, Bapak ini melihat ada siswa yang berdiri, kemudian ada yang duduk, ada yang sedang membuka handphone, begitu ya Bu ya. Dan mungkin Bapak ini berpikir kenapa pembelajaran saya itu tidak kondusif ya, tidak mendengarkan gurunya bicara, duduk bagus. Kira-kira seperti itulah Bu respon Bapak ini. Oh, seperti itu. Jadi kira-kira apa yang Ibu harapkan dari coaching kita kali ini Bu? Iya Bu, saya sangat berharap Bu, maunya adalah perubahan yang terjadi terhadap pembelajaran yang saya lakukan di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul, khususnya di pembelajaran yang terdapat pada kelas 12, karena mereka sebentar lagi akan mau tamat begitu Bu. Jadi yang Ibu harapkan adanya perubahan seperti itu ya Bu, Iya. apalagi di kelas 12 tadi itu ya Bu. Iya. Jadi kira-kira perubahan seperti apa yang Ibu inginkan Bu? Iya, terima kasih Bu. Saya sangat berharap terjadi perubahan terhadap pembelajaran. Kayak saya berpikir supaya anak-anak kelas 12 ini nantinya ketika mereka melanjut ke perguruan tinggi, mereka telah memiliki modal juga ya Bu ya. Modal tentunya mereka tidak seperti yang dulu lagi. Nah, jadi gini kan Bu, kalau pembelajaran yang diharapkan itu memang yang saya harapkan itu, saya sangat berharap pembelajaran itu adalah pembelajaran yang memang menyenangkan bagi siswa itu. Saya tidak mau lagi memaksa siswa itu ya harus mendengarkan saya, harus mencatat, harus mengumpulkan PR. Nah,
bukan seperti itu lagi Bu yang saya harapkan. Tapi maunya pembelajaran itu ya sesuai dengan apa yang diharapkan siswa. Karena memang kebutuhan siswa belajar itu adalah berbeda-beda. Seperti itulah Bu, kalau pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Mereka itu belajar ya tidak harus dari guru lagi. Sudah banyak sekarang sumber belajar. Bagaimana supaya apa yang mereka harapkan itu dapat tercapai tidak harus dari guru lagi. Mereka sudah boleh buka Google, sudah boleh ada buku di perpustakaan, ada lagi yang lainnya Bu, ya kan Bu? Iya betul Ibu. Jadi pembelajaran berdiferensiasi memang sudah cukup bagus ya Ibu. Jadi yang Ibu ceritakan tadi itu kan itu adalah tipe idealnya ya Bu, yang kita bisa sebut lah itu nilainya udah 10 ya Bu. Jadi saya mau bertanya nih Bu, kalau di sekolah Ibu kira-kira levelnya udah sampai ke level berapa Ibu? Iya, begini Bu, karena di sekolah saya itu menurut pengamatan saya, semoga tidak salah ya Bu, karena sekolah saya itu ada 18 ruangan. Kemudian setiap harinya saya melihat ada Bapak Ibu guru yang sudah melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi dengan menggunakan berbagai media, bukan? Tapi itu Bu masih lebih minim dibanding dengan yang melakukan pembelajaran masih seperti K13 Bu. Jadi kalau menurut pengamatan saya Bu, memang sekolah kami itu pembelajarannya masih di skala 6,5 lah itu Bu. 6,5 ya Bu, 6,5 masih jauh lah ya ke angka 10 ya Ibu. Jadi kira-kira sampai level berapa nih perubahan yang Ibu harapkan di sekolah Ibu? Iya Bu, terima kasih Bu. Saya sangat berharap perubahan pembelajaran yang terjadi di SMA 2 Dolok Sanggul, khususnya di kelas 12, maunya sampai nilai 9 lah Ibu. Walaupun memang tidak segampang membalikkan telapak tangan, tapi itulah Bu, ada semangat, ada target di dalam hati saya supaya nanti anak kelas 12 ini ya semuanya lulus, semuanya mendapatkan cita-citanya. Mereka tidak terpaksa begitu Bu, tapi mereka bisa belajar dengan kebutuhan mereka. Jadi target Ibu tadi 9 ya Bu, dari 6,5 sampai 9. Ini lumayan harus bekerja keras ya Ibu. Jadi kira-kira apa nih solusi atau rencana yang udah ada di pikiran Ibu yang akan Ibu lakukan nih, gimana? Apa aja Bu? Iya Bu, tentunya Bu, saya sudah berencana beberapa hari yang lalu, saya sudah pikirkan juga, saya gumulkan dan saya doakan Bu, bahwa perubahan ini akan saya kerjakan, semoga bisa terjadi ya Bu. Saya kerjakan di sepanjang 1 minggu ini Bu. Itulah rencana saya Bu. Semoga hal-hal yang bisa dilalui supaya pembelajaran berdiferensiasi ini boleh terwujud dengan baik begitu. Jadi selama seminggu ini Ibu udah merencanakan sesuatu. Apa kira-kira Bu rencana Ibu yang bisa untuk melakukan perubahan untuk mencapai level 9 tadi itu Bu? Iya Bu. Bahwa rencana saya yang pertama sekali kan Bu, saya melakukan pendekatan dulu lah Bu nanti sama Bapak yang tadi. Setelah saya melakukan pendekatan, saya akan berbagi dengan Bapak ini bagaimana sebenarnya pembelajaran yang berdiferensiasi ini. Nah, mungkin setelah satu paham kami dengan Bapak ini, mungkin yang tadi itu respon yang kurang baik itu akan jadi berubah ke hal yang baik. Nah, jadi setelah kami satu paham, saya akan mengerjakan lagi langkah yang selanjutnya yang saya akan tempuh, yaitu melakukan kolaborasi dengan Ibu Kepala Sekolah supaya nanti secara keseluruhan Bapak Ibu guru yang ada di SMA 2 ini melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, yang menyenangkan dan yang berpusat pada siswa. Itulah Bu yang akan saya lakukan. Oke, jadi yang saya tangkap tadi Ibu akan melakukan 2 rencana ya Bu. Yang pertama menyamakan persepsi dulu nih dengan Bapak itu, kemudian berbagi tentang pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian Ibu juga perlu berkolaborasi dengan kepala sekolah dan rekan guru ya Bu ya. Iya Bu. Jadi tadi juga Ibu udah menyampaikan bahwa target Ibu seminggu inilah ini berjalan ya Bu ya. Iya. Jadi saya berharap
Ibu bisa melakukan rencana-rencana yang udah Ibu pikirkan supaya menemukan perubahan di sekolah Ibu. Iya, Bu. Terima kasih Bu, itulah memang yang saya harus kerjakan. Semoga itu bisa terjadi supaya memang pembelajaran berdiferensiasi segera terwujud di SMA Negeri 2 Dolok Sanggul. Dengan terwujudnya pembelajaran yang berdiferensiasi, maka semoga apa yang dicita-citakan anak-anak boleh tercapai begitu. Betul Ibu. Terus pertanyaan terakhir nih, Bu, gimana perasaannya ketika kita udah melakukan coaching ini, Bu? Saya sangat berterima kasih sekali Bu Eva. Saya sudah masalah saya sudah selesai. Doakan ya Bu, boleh berhasil ya Bu ya. Iya Bu, jadi saya juga nanti di kemudian hari berharap nih kita akan diskusi lagi Bu. Saya juga ingin mengetahui bagaimana perubahan setelah Ibu melakukan rencana-rencana Ibu tadi ya Bu ya. Terima kasih Bu, saya juga sangat berharap Ibu juga mau menjadi partner saya supaya ini boleh segera terwujud. Jadi semoga kita sehat-sehat ya Ibu ya. Iya Ibu, terima kasih Bu. Terima kasih. Oke Bu, dari proses coaching yang sudah Ibu lakukan tadi, saya mau bertanya Bu, apa saja yang sudah Ibu lakukan terkait indikator ketercapaian yang diinginkan tadi? Ya, yang sudah saya lakukan Bu dalam proses coaching tadi, saya sudah membuat proses coaching dengan alur Tirta, yang itu untuk mengetahui tujuannya, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab atau komitmennya Bu. Baiklah. Nah, setelah saya perhatikan memang dari proses coaching tadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan alur Tirta, sudah memberikan pertanyaan berbobot, kemudian sudah dapat menggali potensi dari coaching. Pertanyaan yang terakhir Bu, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi berdasarkan proses coaching yang baru saja Ibu lakukan? Kompetensi yang ingin saya tingkatkan lagi yaitu mendengarkan aktif Bu, sehingga saya bisa menemukan kata kunci dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach sehingga coach saya bisa menemukan masalah solusi dari masalahnya. Kemudian juga saya harus lebih memahami Tirta supaya proses coaching saya berikutnya bisa berjalan lebih baik. Oke, luar biasa. Semoga itu bisa terwujud ya Bu, meningkatkan kompetensinya. Oke, sekian proses coaching kita pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih Bu.